Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Qudsi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis layanan cloud computing untuk memenuhi nilai tugas pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST MKOM. Pendahuluan. Layanan cloud memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakannya dari hosting tradisional. Sebuah cloud bisa berlabel private atau public. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan, yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki beberapa pun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan. Dan layanan ini dikelola penuh oleh provider, atau pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Inovasi-inovasi yang signifikan dalam hal virtualisasi dan distributed computing, termasuk juga peningkatan akses ke internet berkecepatan tinggi dan perbaikan ekonomi, telah meningkatkan ketertarikan orang kepada cloud computing. Jenis-jenis layanan cloud computing. Ada 3 jenis atau tingkatan pada layanan berbasis cloud, yaitu yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Software as a Service atau SaaS. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh dari SaaS adalah Google Docs dan Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud. Karakteristik SaaS, yang pertama ada dikelola dari lokasi pusat, yang kedua ada di host di server yang jauh, yang ketiga dapat diakses melalui internet, yang keempat pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Lalu ada keuntungan dari SaaS. Yang pertama ada pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development, atau membeli lisensi yang relatif mahal. Keuntungan yang kedua ada ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Selanjutnya ada kerugian dari SaaS. Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenan, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, dan keterbatasan fitur dan performa. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Platform as a Service atau PaaS. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform-platform siap pakai kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaiknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai user. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar provider cloud seperti memori, media penyimpanan atau storage, dan infrastruktur lain yang telah disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud tersebut. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Services dan Windows Azure. Selanjutnya ada karakteristik dari PaaS itu sendiri. Ada beberapa. Yang pertama ada dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis pelanggan. Selanjutnya ada menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi.
Lalu ada dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang terakhir ada mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan penggunaan PaaS yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang ketiga, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Kerugian dari PaaS, beberapa masalah yang bisa ditemukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi pelanggan. Sehingga pelanggan harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir itu infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rak server atau colocation. Akan tetapi, IaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagian besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider, namun harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, dan tidak ada kendala. Perusahaan yang menyediakan IaaS adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Selanjutnya ada karakteristik dari IaaS. Yang pertama ada sumber daya tersedia sebagai layanan, lalu ada biaya bervariasi tergantung konsumsi, selanjutnya ada layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dan terakhir dinamis dan fleksibel. Lalu keuntungan dari penggunaan IaaS, yang pertama model cloud computing yang paling fleksibel, selanjutnya mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Lalu pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Selanjutnya, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Yang terakhir, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian dari penggunaan IaaS. Pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakan layanan IaaS. Serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan. Selain itu, saat menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka penggunanya harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.